Radio Silaturahim yang dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim 36 kali Manggis Cibubur. Masih di acara Sahur Bersama Tokoh. Dan kini kita masih berada di rumah Ustadz Heri Nurdi yang kita ajak bincang-bincang. Ustadz Heri Nurdi punya anak tiga-tiganya putri, ada Eros, ada Hani, ada Hilma. Ustadz tiga-tiganya putri. Tahu dong ini komponen-komponen wanita yang mesti dibeli apa? Ngerti, Sat? Ukuran apa gitu? Ngerti, tapi kita cari bersama-sama. Karena memang kebiasaannya beda-beda. Misalnya Eros itu ada masanya semua bajunya hitam. Oh gitu? Hitam aja semua. Kalau Hani itu dia suka eksperimen dengan penampilannya. Kadang-kadang jilbabnya diikat kepala gitu. Kalau Ilma yang girly gitu. Jadi memang masing-masing ada stylenya sendiri, karakternya sendiri. Oke. Terus tentu beda cara menghadapi kalau anak laki-laki dengan anak perempuan itu. Ustadz lebih pandai menghadapi anak perempuan ya? Enggak juga, Mas. Saya sebetulnya lebih gampang dengan kan banyak nih anak-anak laki-laki datang ke rumah ini. Ya lebih enak bercanda sama anak laki-laki gitu. Dan mungkin karena saya nggak ada anak laki-laki ya, jadi akrab dengan mereka gitu. Tapi seru juga berinteraksi dengan santri-santri dan siswa. Dan dia manggil Ustadz, ada yang bilang papa, ayah, beda-beda tuh manggilnya. Kalau Eros manggil sekarang udah sama semua. Dulu waktu masih kecil itu Eros manggil ayah, bapak, Hani manggil ayah, Ilma manggil abi, papi gitu. Sekarang semuanya manggil ayah semua. Oh, manggil ayah semua. Oke. Dan Ustadz ini pandai mendirikan apa ya, komunitas misalnya umahat di sini ada nenek-nenek. Itu bagaimana, Ustadz? Apa motivasi Ustadz bikin seperti umahat? Ya adalah pengajian apa nih? DPR di bawah pohon rindang. Pada prinsipnya semua orang itu akan terbuka dengan yang memberikan manfaat gitu. Jadi ternyata ada yang pengajian DPR itu pengen ngaji, usia sudah lanjut, tapi nggak ada tempat. Mau datang ke Ustadz Hussein segan, mau datang ke Pendopo Rasil segan. Maka kita cari mana tempat yang enak ini. Ternyata ada gang buntu di bawah pohon rindang. Tiga gang, jalan aspal lah ya. Jalan aspal gitu, jalan yang nggak dibuka. Makanya kita gelar tikar saja di situ. Dan di tepiannya banyak pohon sehingga betul-betul DPR. Teduh, adem. Tikar betul. Udah hampir setahun ya? Hampir setahun, alhamdulillah. Masya Allah. Kadang-kadang kita sediain sarapan, kadang-kadang kita bungkusin makan siang. Mereka belajar, alhamdulillah dibantu oleh ibu-ibu umahat ya, ngajar ngaji gitu. Sudah ada 3 kelas, Mas. Kelas yang paling tinggi sebentar lagi udah masuk Al-Quran insya Allah. Karena mereka kan biasa ngaji kan ngaji istilahnya jiping. Jiping. Ini kan dikasih pemahaman ya. Mengenai mengenal huruf juga lain metodenya. Al-Quran beberapa surat pendek hafal, tapi ketika diminta membaca nggak bisa. Oh dia hafalannya saja? Hafalan. Jadi Pak Farid Talib punya cita-cita membina sebuah kampung yang kemudian kampung ini pelan-pelan bebas dari buta huruf Al-Quran. Nah cita-cita yang mulia ini kami coba bangun bersama-sama gitu, Mas. Karena kemampuan saya baru bisa ngajarin alif ba ta, ya kita kumpul yang alif ba ta dulu tuh. Kalau yang udah ngaji tafsir ke Ustadz Hussein, ke Ustadz Hamzah, ke Ustadz Dod di sini. Dan alhamdulillah untuk sementara pesertanya umahat dulu nih. Paling sepuh 80 ini peserta ngajinya. Paling sepuh 86 tahun. Iya, banyak juga 80 tahun. Kemarin ngenalin diri Mas Kisna. Iya, saya umur 82 tahun, Masya Allah. Mereka datang sendiri kan ya? Datang itu sendiri. Kan tadi cuma sedikit, sekarang sudah makin banyak, udah hampir 100. Awalnya 4 orang. 4 orang? 4 orang. Lalu kemudian
dapat manfaat nih yang kelas pertama. Dia cerita. Dari cerita hujan-hujan juga datang mas, Hmm. ngaji kita beberin gitu. Dan alhamdulillah pelan-pelan ada yang mensupport, kadang-kadang nasi kotak, senang mereka. Sarapan dulu bareng sebelum ngaji, tadabbur Quran, baru kemudian guru-guru bu gurunya datang, oke kita belajar. Kadang pernah dicoba Al-Barqi, pernah dicoba Iqra, mana yang lebih sesuai buat mereka lah. Ternyata Ada yang sesuai dengan Al-Barqi, ada yang cocok dengan Iqra gitu. Dan kita juga mesti menyiapkan buku-bukunya juga tentu ya, supaya nggak ngerepotin mereka. Betul. Buku. Apa yang motivasi mereka selalu datang, continue gitu, hampir setahun ini? Kalimat Rasulullah SAW yang menyampaikan setiap huruf Al-Quran berarti 10 kebaikan dan Al-Quran nanti akan menjadi syafaat di Yaumul Hisab, itu yang membuat mereka termotivasi untuk mempelajari. Jangan malu ya Nek, insya Allah kita bersama-sama belajar. Malu kalau nggak bisa baca Quran. Kalau belajar Al-Quran mah jangan malu gitu. Nah ini juga motivasi buat seluruh ikhwan, akhwat, ayah, ibu yang masih tertati-tati baca Quran, nggak apa-apa. Istiqomah aja, nanti insya Allah lancar dengan sendirinya. Tapi yang penting itu jangan malu, jangan gengsi. Berapapun umurnya nggak jadi masalah belajar baca Quran. Subhanallah, saya terharu dengar waktu itu datang, Masya Allah, udah nenek-nenek, udah ibu-ibu, rajin gelar tikar di aspal ini di bawah pohon. Pengen minta support dari teman-teman, nyediain lekar buat mereka. Oh, lekar. Nah, gitu. Oke, dari Iwan dan Ahwat barangkali ada kelebihan lekar bisa dipakai. Ini rumah apa istilahnya, Ustaz? Rumah ramah. Rumah ramah. Adanya di perumahan Silaturahim Residen. Pokoknya paling ujung deh, paling ujung. Nah, itu rumahnya Ustaz Heri. Rumah ramah karena yang datang nggak pernah diusir. Dan makanan juga nggak pernah berhenti. Seperti ini ada roti gandum, ada kacang Arab, nih kacang apa namanya nih? Manis ya, ada kopi. Ustaz juga penggemar kopi juga. Ada kopi apa di sini rumah? Kebetulan ini lagi dapat kiriman kopi Papua dan Bengkulu. Bedanya apa Papua dan Bengkulu? Kalau Papua itu lebih fruity gitulah, aroma buahnya itu masih terasa. Kalau Bengkulu nggak asem kopinya. Nggak asem ya? Iya. Kalau kopi Aceh? Kopi Aceh tergantung, kalau yang Gayo itu pekat, kuat gitu. Tergantung ini mas, ketinggian tanah, tua mudanya pohonnya gitu, macam-macam lah. Nah Ustadz Herindur juga kalau dulu di Krasil tuh bawa termos isinya kopi. Semua kita dapat di bawa gelas. Biasanya orang cuma bawa kopinya, ini bawa tempat-tempatnya gelas-gelasnya. Alhamdulillah kita nikmati tiap pagi itu, Masya Allah. Nah Ustadz, mengenai lagu-lagu nasional, Ustadz, itu bisa nggak dijadikan apa ya, semangat kebangsaan atau semangat kebersamaan seperti lagu Manyuta Gentar atau apa itu? Iya, kami sedang mengumpulkan data-data dan fakta sejarah gitu tentang background sebuah lagu wajib ya. Dulu kan waktu SD kita wajib menghafal beberapa lagu ini. Backgroundnya apa, misalnya Padamu Negeri itu, Padamu Negeri. Itu prosesnya adalah ketika Presiden Soekarno bertemu dengan pengarang lagunya Kusbini, dan Presiden Soekarno meminta tolong dibikinkan sebuah lagu yang mencerminkan pengabdian pada sebuah bangsa. Nah di zaman itu, zaman Jepang mas, lagu begini ini susah dinyanyikan, dikumpulkan. Maka Kusbini mencoba untuk merangkai sebuah lagu ini. Tapi lagu ini juga pernah jadi sengketa karena ada pihak lain yang mengklaim bahwa ini lagu dia yang diambil oleh Kusbini. Sempat masuk pengadilan, bersengketa di pengadilan, dan akhirnya sengketa sidangnya dimenangkan oleh Kusbini. Nah, kalau kita mendengar lagu Padamu Negeri itu, kisah di baliknya itu, makna di dalamnya itu
itu yang background itu yang kemudian kita ingin kenalkan kepada publik gitu Mas. Iya, dulu lagu-lagu patriot itu ini ya, seperti ada rohnya gitu Ustaz ya. Apa nggak ada lagu-lagu sekarang, ada nggak Ustaz seperti Ustaz? Lagu-lagu yang greget gitu. Sudah kurang sekarang, karena industri sudah menguasai ya, komersial menjadi tujuan besar dari penciptaan kreativitas gitu. Jadi ya agak tidak patriotik lagi lah gitu. Padahal dulu misalnya kayak Tombo ati iku limo perkarane, itu kan kita mengenalnya sekarang lagu yang didendangkan oleh Opik. Padahal ini adalah lagu yang digubah oleh Sunan Bonang lebih dari 700 tahun yang lalu jadinya gitu, untuk mengajarkan Islam dalam bentuk tembang yang kemudian melekat dalam ingatan bangsa gitu. Dan 5 nasihat dalam lagu ini tuh kan, misalnya yang pertama, obat hati itu ada 5 perkaranya. Yang pertama adalah baca Quran dan maknanya. Di zaman itu Al-Quran belum banyak bisa ditemui Mas. Apalagi sama maknanya. Apalagi baca dengan maknanya. Tapi nasihatnya adalah baca Quran, pelajari maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang Islam aja belum tentu sholat, ini suruh tahajud. Jadi standarnya udah sangat tinggi. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang-orang soleh. Yang keempat, belajarlah untuk menahan lapar, puasa yang banyak. Yang kelima, zikir malam yang panjang. Jadi 5 nasihat itu disebut oleh Sunan Bonang sebagai obat hati, melalui tembang yang kita kenal sebagai Tombo Ati. Jadi lagu itu bukan no-name ya, tapi ada bukan no-name, Sunan Bonang sejarahnya. Sama kayak lagu yang lain, misalnya Lir Ilir, Lir Ilir, itu lagunya Sunan Kalijogo. Banyak sekali ajaran-ajaran yang disampaikan melalui tembang dan gurindam. Kan kenal maksudnya gurindam 12. Oh, itu isinya Raja Ali Haji. Gurindam 12 itu isinya semua nasihat, Masya Allah, tabarakallah. Mulai dari pasal-pasal pertama sampai terakhir, kalau kita ikuti luar biasa. Apa yang dimaksudkan Gurindam 12? Gurindam 12 adalah syair-syair dalam pasal-pasal yang disusun oleh Raja Ali Haji sebanyak 12 pasal. Dan ini berisi tentang pelajaran akhlak, pelajaran adab, pelajaran ma'rifat, pelajaran ilmu tata kelola pemerintahan, adab anak kepada orang tua kepada anak, sahabat kepada temannya, teman kepada sahabatnya. Oh, Masya Allah. Salah satu contohnya di Gurindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-sekali tiada boleh dibilangkan nama. Jadi kalau ada orang yang tidak beragama, namanya itu ya udah nggak usah dijadikan rujukan. Gitu. Barang siapa mengenal yang 4, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyala. Jadi kalau ada orang yang mengenal Allah, maka perintahnya, larangannya itu pasti akan ditaati karena dia sudah kenal Allah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahri. Jadi kalau kita mempelajari diri kita sendiri ini, kita mengenal luasnya pengetahuan samudra seperti apa Allah itu. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Dan barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia bahwa dunia adalah mudarat. Masya Allah. Terus itu dalam satu rangkaian syair apa terpisah-pisah? Satu rangkaian, dalam satu rangkaian, dan biasanya dibacakan oleh orang tua kepada anaknya, oleh guru kepada muridnya, oleh para sahabat di tengah-tengah sahabatnya, penyair pada pendengarnya. Semua dijadikan living value, nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Ada contohnya yang lain Mas, tentang nasihat tentang kekuasaan. Gurindam pasal yang keempat, hati itu kerajaan di dalam tubuh.
Tuh dia, hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Jadi kalau hatinya zalim, semua anggota tubuhnya itu ya tidak terpelihara lagi. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Jadi kalau ada orang sudah punya dengki, dia itu seperti melemparkan anak panah. Mengumpat dan memuji hendaklah pikir. Jadi kalau memuji orang, pikir dulu. Kalau mengumpat orang, pikir juga. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah jangan dibela. Bela itu bahasa Melayu adalah dipelihara, dibelah. Nanti hilang akal di kepala. Jadi kalau orang marah jangan dipelihara kemarahannya. Nanti hilang akal di kepalanya itu. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Pekung itu mencong gitu. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bahil jangan diberi singgah. Itulah perampok yang amat gagah. Jadi kalau bahil itu Mas, jangan dipelihara, sebab bahil itu justru merampok harta kita gitu. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketor. Di mana tahu salah diri jika tidak orang lain yang berperi. Oke. Raja Ali Haji juga di mana lokasinya, di mana kita bisa ke sana itu? Di Pulau Penyengat, di antara Batam dan Pulau Bintan itu ada pulau kecil di tengah-tengah, dan dulu namanya Bustanul Katibin karena di pulau ini setiap bulan Muharram kumpul penulis dan intelektual dari seluruh dunia Islam untuk menuliskan bukunya. Nah berarti Islam masuk sana tahun berapa? Wah, artinya sebelum Jawa apa ke sana dulu ya? Simultan sebetulnya. Secara bersamaan mereka berislam, dan kebetulan di wilayah ini berkumpul para intelektual. Mesin cetak pertama di Nusantara ini adanya di situ, Mas. Oke. Terus dia tuh selevel Sunan Kalijaga nggak? Apa? Enggak, bukan. Lebih periodenya lebih dulu. Lebih muda lagi. Muda, ya? Lebih muda lagi. Karena Sunan Kalijaga ini Allah beri karunia umur panjang, konon sampai 185 tahun. Tapi luar biasa pemahaman Islamnya, bagus banget itu ya. Jadi saya diajarkan begini Mas, kalau mau ide baru, baca kitab lama. Oh gitu. Nah, kalau mau ide baru, baca kitab lama. Kalau mau ide lama, baca kitab baru. Itu sudah sindiran juga ya. Sindiran yang tidak ada yang baru sekarang ini. Semuanya mengutip zaman dulu. Itu juga ya. Oke. Ustadz juga sering diundang ke berbagai masjid ya, di antaranya ke Darul Tauhid, ke Itihad, di Legenda Wisata, di mana-mana. Gimana Ustadz dalam memilih tema, beda-beda masjid atau sama saja, atau apa Ustadz punya polanya apa kalau memberikan tausiah? Selama belum ketemu masjid yang sama, temanya masih sama. Kecuali kalau udah diundang di masjid yang sama. Udah beda. Nggak, saya ada kurikulumnya. Biasanya di masjid Raya Bintaro Jaya sudah ada kurikulum Mas, selama beberapa bulan ini memang sudah rutin. Jadi pertemuan pertama apa, pertemuan kedua, sampai sekarang ada. Kadang-kadang ketukar masjid, ketukar tema gitu. Kayaknya belum sampai sini nih Ustaz gitu. Ada gitunya. Intinya audiens tuh ingin mendengarkan apa Ustaz? Sebetulnya senang diceritain. Biasa kan daya tutur ya. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan. Menceritakan keagungan Allah, kemuliaan Rasulullah, dan keberkahan hidup para ulama itu. Itu aja materi saya, nggak aneh-aneh, orang pengetahuan saya juga cuma segitu-gitunya Mas. Tapi Ustadz luar biasa dalam menyampaikan agama itu dengan daya tutur sehingga bikin orang melongo. Termasuk saya kalau jadi audiensnya suka melongo, ya Allah. Kemarin waktu cerita Malnge Cokro Amintoto dengan segala jaringannya itu, gimana nama-nama itu bisa terskema dengan baik Ustaz. Jadi Cokro Aminoto tuh
apanya gurunya Soekarno? Apa? Itu kadang-kadang saya diledekin gini, sebenarnya Mas Heri ini gampang cara ininya, apa namanya, cara nyari kelemahannya, dirukyah aja. Tapi kalau jinnya keluar dia nggak hafal semua itu udah. Saya bilang, ya Allah, nama itu dengan segala apa ya, hubungan-hubungannya itu gimana ngapalinnya, Masya Allah. Ustadz, untuk anak-anak muda nih sebenarnya apa Ustadz yang perlu ada di mereka Ustadz? Jangan puas diri, cari anak muda sekarang itu beda sama zaman kita muda dulu. Mas, kalau Mas Kisna kan di zaman pembangunan pembangunan Borobudur tuh zaman mudanya Mas Kisna. Anak muda zaman sekarang itu tidak lagi berpikir mobil adalah asetnya, rumah, apartemen asetnya, tanah, bukan. Anak-anak muda sekarang itu asetnya adalah dirinya sendiri itu. Gitu. Karena itu mereka mendevelop diri itu sangat maksimal, jalan-jalan ke seluruh dunia. Karena dengan cara dia jalan-jalan, dia akan generate income dari dirinya sendiri itu, pengetahuannya bertambah, pengalamannya, ilmunya. Karena itu mereka dilengkapi dengan equipment yang baik, misalnya kamera harus canggih, komputer harus canggih, itu asetnya mereka itu. Nah, pintar-pintar jaga diri aja kalau udah sampai di situ. Dan sekarang pertumbuhan kreativitas kan dulu kan monopoli Jakarta, kota-kota besar. Sekarang daerah-daerah Kebumen apapun Rata. ternyata yang bikin jokes, bikin apa tuh kreatif Ustadz ya. Sampai di pelosok-pelosok hutan aja kreatif. Ada anak SMP entah di mana lagi godain gurunya, divideokan dengan kamera handphonenya. Kata muridnya, Bu Guru tahu nggak perbedaan antara 28 Oktober dengan 29 Oktober? Gurunya kan nyangka ini ilmiah gitu berkaitan dengan pelajaran. Nggak tahu gurunya. Terus kata muridnya, kalau 20 Oktober itu Sumpah Pemuda. Kalau 29 Oktober itu sumpah aku suka sama ibu. Ya Allah, itu keberanian anak sekarang luar biasa kan. Udah beda. Dulu kan kalau kita mau ngomong sama guru juga bahasanya pelan-pelan. Sekarang Ya Allah, udah beda zaman. seenaknya aja. Dulu kalau kita sebagai orang tua kan kalau ngirim apa, orang tua kalau kita nggak masuk sekolah kan yang nulis tuh orang tua. Nggak masuk. Sekarang Saya pernah melakukan itu, pernah saya Mas. Ada guru SD saya itu namanya Bu Hartini, dekat rumahnya, tetangga gitu. Jadi hari itu saya nggak masuk. Saya nulis surat dari ibu gitu, izin nggak masuk gitu. Ternyata Bu Hartini sepulang sekolah mampir ke rumah, nengokin saya. Oh, ternyata saya nggak seperti yang di surat itu ya. Nggak di surat itu. Terus ya udah pulang sekolah saya pura-pura capek gitu kan, pura-pura capek ngos-ngosan nyampe rumah. Ibu saya bukain pintu sambil bawa teko isi es gitu. Assalamualaikum, mama ibu saya disiram biur. Kamu pamit sekolah ternyata bolosnya itu cuman nyari mangga Mas, bukan nyari yang lain-lain. Kalau sekarang kan udah beda anak-anak bolos tuh. Dulu kita bolosnya cuma nyari mangga doang, pengen makan mangga. Ustadz, berapa bersaudara Ustadz? Kalau nggak salah saudara Ustadz namanya Zainuddin Ustadz ya? Muhammad Zainuddin. Muhammad Zainuddin, karena waktu itu ibu senang sama Zainuddin MZ. Anak diberi nama. Itu punya cerita apa dia waktu itu? Sakit apa sih nggak? Udin stroke, umur 19 tahun itu dia mengalami stroke yang keempat kalau nggak salah, udah berat banget stroke-nya. Dan dia ini gigih gitu, dia yang ngajarin, dia mulai dari lumpuh sebelah sampai bisa lagi bangun, sampai dia jadi instruktur orang-orang stroke di kampung saya itu dulu. Gitu. Tapi ya Allah yarham, Allah tahu yang terbaik untuk dia. Di stroke yang keempat dia punya kelainan jantung. Di stroke yang keempat udah nggak sanggup dia. Dia udah bilang, Mas kayaknya aku pengen pulang aja lah. Masya Allah. Gitu. Ya sudah, ya pulang yang baik ya. Unik ceritanya. Ada lagi tuh kakak apa siapa tuh yang dia miara jamur, terus kalau dia lagi bertengkar jamur ikut Jadi ada
Sebetulnya ya itu banyak lah ya di alam semesta ini yang mengirimkan pesan pelajaran kepada kita. Tapi sayangnya kita ini nggak pandai baca pertanda. Jamur aja kalau kena energi positif dia tidak mekar. Kalau negatif kan. Kalau kena energi negatif dia tidak mekar. Jadi kita ini jangan bawa energi negatif kemana-mana. Saya masih sering bawa energi negatif tuh mas. Sumbu pendek, senggol bacok itu sering masih. Orang Madura nih repot susahnya. Gitulah mas. Ya, emang sejauh mana sih karakter suatu suku lalu berpengaruh ke karakternya? Sebetulnya karakter itu juga dipengaruhi oleh kontur tanah. Oh ya? Iya, misalnya kayak orang Madura itu kan kalau ngomong saingannya sama angin dan ombak. Oh, sehingga dia harus keras supaya terdengar. Sama juga dengan orang-orang yang tinggal di perbukitan, tetangga jauh-jauh. Kalau mau minjem garam dia harus teriak, "Oi." Kalau di gunung bukannya pelan-pelan ngomongnya karena sudah terdengar. Kalau yang di pelosok sana udah teriak-teriak gitu. Jadi struktur-struktur tempat mereka tinggal itu juga mempengaruhi. Sering makan daging atau sering makan sayur. Itu juga memberikan sumbangan gizi yang juga mempengaruhi intelektual, daya nalar, macam-macam lah mas. Terus Ustaz kan juga memimpin silaturahim travel, bolak-balik umroh. Itu bagaimana Ustaz bisa hafal nama-nama yang ikut serta sehingga didoakan ketika misalnya tawaf. Bagaimana cara menghafal nama Ustaz? Ada contekannya. Nyontek saya mas. Enggak, di bus juga nggak lihat contekan, Ustaz tahu si ini dengan karakter ini. Masihnya nggak tahu aja saya sedang nyontek. Ustaz jadi nyontek, kesannya akrab. Oke Ustaz, kita kelihatannya sudah di akhir acara. Ada pesan yang mau disampaikan Ustaz ke pendengar kita? Mudah-mudahan puasanya diterima Allah. Amin. Amal soleh dan ibadahnya dilipat gandakan pahalanya. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa kita, termasuk dan terlebih-lebih dosa saya yang ngomong. Untuk yang pulang kampung apa pesannya Ustaz? Titip salam sama orang-orang kampung. Silaturahim penting. Jadi mudik itu bagian dari silaturahim nasional. Pulang kampung bawa kabar gembira, tebarkan salam dan sampaikan salam kepada orang-orang kampung. Baik. Jangan lupa pulang bawa oleh-oleh. Baik, terima kasih Ustaz Heri Nurdi. Ya Iwan Nawas, selesai sudah acara Sahur Bersama Tokoh bersama Ustaz Heri Nurdi. Kita pamitan, kita jumpa lagi pada Sahur Bersama Tokoh berikutnya. Saya Muhammad Krisna, Fajar Hidayah, juga Bang Samit. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.